Di provinsi itu gubernur jelas harus mendukung proses pelaksanaan, memonitor, termasuk memonitor rekapitulasi dari hasil konsolidasi data SDGs desa pada level provinsi. Ini hal yang tidak akan sulit karena sebetulnya saat ini rekomendasi level provinsi sudah ada, itu tabel rencana. Kalau di level SDGs itulah tabel rencana aksi 2022-2030, itulah tabel rencana aksi SDGs desa. Tinggal yang disusun oleh tim teknis adalah menjadi narasi di depan. Yang narasi itu tentu saja karena menggunakan aplikasi, kalimatnya akan seragam, tetapi isinya adalah data-data SDGs desa di wilayah masing-masing. Jadi pertanyaan, apakah buku rencana aksi desa itu ada? Ada. Hari ini tahun ini akan ada. Jadi akan ada, kalau saat ini yang mengisi 62.000 desa ya 62.000 buku rencana aksi desa. Tahun lalu masih ada pertanyaan, bagaimana desa akan menyusun rencana aksi? Ya memang tidak usah menyusun, karena yang menyusun itu adalah algoritma yang sekarang kita kenal sebagai rekomendasi. Meskipun sebagai rekomendasi bentuknya tetap Excel, supaya desa masih bisa untuk mengolahnya di dalam musyawarah desa. Kemudian memberikan dukungan untuk mempercepat dan memperlancar serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan kegiatan konsolidasi data di desa. Nah, ada masalah-masalah level provinsi, terutama karena pemerintah pusat ketika akan menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan desa, itu yang akan menjadi jalur utamanya adalah pemerintah provinsi. Sehingga selama ini misalnya soal data kemiskinan ekstrim misalnya, itu tentu saja provinsi akan mendapatkan jalur lebih cepat dan lebih mudah karena jumlahnya juga lebih sedikit, dan kemudian itu akan masuk ke desa. Jadi memang perlu ada peran pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten kota, ini bupati itu memang harus mendukung proses pelaksanaan. Kemudian memonitor rekapitulasi di tempat level kabupaten. Bahkan Gus Halim sudah memberikan deadline karena belum jadi-jadi, akhirnya di deadline bahwa pada pertengahan Juli itu dashboard war room untuk SDGs desa, level desa dan kabupaten itu harus sudah jadi. Jadi ini tim saya ini masih lembur karena ada tugas memang sudah di deadline karena harusnya selesai pada bulan Februari, ini sudah bulan bulan Juni, bentar lagi bulan Juli, jadi sudah terlalu telat itu. Itu yang untuk rekapnya, dan kemudian memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar kegiatan konsolidasi data SDGs desa. Ini bisa saja dalam bentuk dalam beberapa minggu terakhir ini banyak undangan untuk datang ke kabupaten karena di sana ada arahan menyusun RKPDes berbasis data SDGs desa. Jadi tidak seperti tahun lalu karena ada permasalahan aplikasi. Tahun ini kita bisa yakin bahkan sudah ada rekomendasi, tinggal cara membacanya ya, supaya kemudian bisa digunakan di dalam rapat-rapat musdes di RKPDes maupun untuk penyusunan APBDes. Kemudian dukungan penyelesaian masalah, karena dinas PMD itu penting, dan kita sudah sama-sama tahu ada dinas PMD yang hubungannya bagus dengan TA kabupaten, dan ada yang hubungannya tidak bagus, dan ada yang kata kepala dinas PMD, kami nggak pernah tahu isinya, sebetulnya kami sudah mengumpulkan data berapa, tidak mendapatkan laporan dari pendamping desa. Kemudian ketika pendamping TA kabupaten ditemui mengatakan kami nggak bisa masuk ke dalam web SDGs desa. Jadi kami ingin memastikan bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi itu akan melayani semua keluhan dan akan memecahkan
sesuai dengan wewenang di Kementerian Desa. Jadi kalau sekedar mengatakan tidak bisa masuk, tinggal dicek. Jangan lupa mencoba lagi, username-nya adalah NIK, kemudian password-nya adalah nomor HP. Dan jangan sungkan untuk mencoba. Kalau nomor HP-nya nggak cocok, jangan-jangan angka 0 di depannya itu hilang, jadi langsung 8 berapa ke belakang gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang nick, siapa tahu ada kesalahan nick juga diingat-ingat saja, tapi seperti itu. Nah, setelah bisa masuk, kalau sudah seperti itu maka akan digunakan password yang sama. Tapi kalau kemudian nanti diminta di reset, maka reset itu akan membuat diminta untuk mengganti password. Jadi boleh dikatakan untuk demi keamanan, maka memang yang versi yang sudah kita perbaiki ini, yang lama bisa menggunakan password yang lama, tapi kalau minta reset, maka nanti akan selalu diminta password baru. Dan yang mengetahui itu hanya pendata itu sendiri, hanya pemilik akses itu sendiri. Kalau admin kecamatan ya hanya admin kecamatan sendiri.